Habisin aja tinggal Say. Efek netizen begitu nyata. Ari Lasso yang dikenal sosok asyik, lucu, dan sangat family man mendadak berubah drastis. Dicap pria kasar, pria beratitude rendah, hingga dilabeli pria red flag. Gegara sikapnya pada sang kekasih, Dirly Joshua. Namun usai heboh dan banjir cacian, Ari segera mencoba meminta maaf dan mengklarifikasi apa yang terjadi. Dirly pun buru-buru membela pria pujaannya. Sampai-sampai ayat-ayat suci pun diusung untuk kian meyakinkan publik. Namun apakah publik langsung percaya? Jawabannya tidak. Masyarakat dan terutama netizen justru yakin unggahan Ari maupun Dirly hanya siasat, hanya upaya meredam hujatan untuk Ari Lasso. Buktinya, netizen malah ramai-ramai meminta Dirly untuk tinggalkan Ari. Cinta memang aneh, cinta memang buta. Dan sepertinya, Dirly memang sudah secinta dan sebuta itu pada Ari Lasso. Nyatanya, makin deras Ari dihujat, makin kuat pula Dirly membela. Bukan aku yang upload orang. Ya nggak apa-apa sih. Saya selalu serius dalam hidup. Teranyar, Dirly kembali memamerkan betapa Ari Lasso sangat menyayanginya. Bangga dengan menu makan siang sehat buatannya. Hingga bahagia dengan lukisan hadiah darinya. Sebelum berangkat, pondasi diperkuat. Ini kacang panjang tumis dengan salmon. Dirly sudah membuat pilihan walau orang bicara apapun tentang Ari. Dalam berbagai kesempatan, Dirly justru mengaku bersyukur dipertemukan dengan lelaki se-family man Ari Lasso, lelaki impiannya. Sayang dan hangat pada anak-anak. Dirly memuja Ari yang pekerja keras, sementara kondisi masih berstatus kanker survival karena belum 5 tahun penuh sembuh dari kanker limfoma. Disiplin mengingatkan Ari adalah bentuk cinta sesungguhnya. Selama 3 tahun ini makan dari rumah sakit terus, catering. Ya cuman makan itu ya rumah sakit. Nah 3 bulan ini saya mulai makan normal. Tapi masih sering sih mules mendadak gitu. Tapi kata dokternya harus dicoba. Karena 3 tahun makan itu aja juga stres juga. Tragis, impian Amarzoni menggapai kebebasan dalam beberapa bulan batal terlaksana. Ia bahkan dipastikan tak akan bisa menghirup udara kebebasan usai kabar jika ia lebih baik dihukum mati usai disebut-sebut menjadi bagian dari lingkaran pengedar narkotika sehingga hukumannya akan semakin berat. Pihak Kejaksaan Negeri yang ditemui di sela pemindahan penahanan Amarzoni dari Rutan Salemba ke Rutan Cipinang membenarkan jika Amarzoni diduga terlibat dalam peredaran barang haram itu. Tersangka MAA alias Aset yang merupakan mantan artis atau public figure diketahui terlibat peredaran narkotika dari dalam rutan kelas 1 Jakarta Pusat berupa narkotika jenis sabu dan tembakau sintetis. Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka memperoleh narkotika jenis sabu dan tembakau sintetis dari tersangka MAA alias Aset yang mendapatkan narkotika tersebut dari seseorang yang berada di luar rutan kelas 1 Jakarta Pusat. Pemindahan Amarzoni seolah makin menegaskan status keterlibatan atas peredaran narkotika di Indonesia. Parahnya Amarzoni ditangkap di dalam rutan alias pada saat ia menjalani masa tahanan dalam kasus yang sama. Itu sebabnya publik gelisah mengetahui keterlibatan Amarzoni. Aditya Zoni, adik Amarzoni, tak tinggal diam. Melalui media sosial ia membantah jika kakaknya salah satu pengedar narkotika di dalam LP. Dan sebagai adiknya Bang Amar, yang tahu seluruh kehidupannya Bang Amar dari kecil sampai sekarang, saya yakin abang saya tidak seperti apa yang dituduhkan oleh media. Abang saya adalah pribadi yang baik. Walaupun banyak sekali coba-cobaan yang menghampiri keluarga saya, ya teman-teman tahu sendirilah. Banyak sekali cobaan yang sudah menghampiri keluarga saya. Dan saya di sini akan terus support abang saya, apapun yang terjadi. Sebenarnya jujur aja kita secara subjektif sebenarnya prihatin juga ya. Amar ini diproses yang keempat kalinya. Dan memang info Januari kemungkinan tersangka MAA atau Aset ini menjalani PP akan keluar gitu. Dan ternyata yang bersangkutan MAA alias Aset ini
tersangkut lagi permasalahan. Nah itu dia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatan ini. Lagi dan lagi, Ruben Onsu murka dengan kelakuan haters yang menyerangnya. Dituding sembarangan oleh seorang netizen di media sosial terkait keputusan perceraiannya dengan Sarwenda, Bensu auto meradang. Dalam tangkapan layar yang diunggah Bensu, terlihat komentar pedas dari seorang warganet dengan akun @indahyani_sianipar menghinanya sebagai orang tak cerdas karena meninggalkan Sarwenda. Mendapati tudingan yang dinilai sudah kelewat batas, tak pakai basa-basi, Bensu yang kerap berurusan dengan netizen julid langsung memberikan balasan menohok. Bensu minta netizen tak ikut campur urusan orang lain dan memintanya buat menerima kenyataan tentang rumah tangganya tanpa bumbu komentar negatif. Emosinya yang sudah kesenggol, Bensu pun tak gentar melawan haters dan akan terus memburunya. Jangan ditanya saya sekarang ini, semua udah terjadi, apapun dampaknya atau resikonya, kali ini siapapun itu saya akan kejar terus. Tulis Bensu yang disambut nada ketakutan haters yang mengaku kilaf dan mengiba memohon maaf. Apalagi identitasnya sudah terbongkar dan tersebar lewat postingan Bensu. Kak Ruben, aku minta maaf Kak, aku gak akan mengulanginya lagi. Aku kilaf, saya kilaf. Bukan kali ini saja Bensu kerap mempermasalahkan netizen yang berkomentar nyinyir di akun media sosialnya. Sebelumnya, Bensu bahkan berhasil menyeret hatersnya ke pihak berwajib demi memberikan efek jera. Ya, apa yang dia perbuat, ya dia harus berani bertanggung jawab. Kalau maaf kita wajib sebagai manusia ya, memaafkan. Memaafkan haters yang sudah mencabik-cabik emosinya, Bensu berusaha tetap sabar dan mencari solusi lewat jalur hukum. Cuman kan yang saya jaga ini adalah dampak setelah ini gitu ya, di kemudian harinya itu kan jejak itu nggak akan hilang kan, jejak digital semuanya. Terganggu nggak dengan masalah dengan pekerjaan sendiri? Enggak, kalau ke pekerjaan sih enggak ya, tapi kalau secara saya pribadinya pasti. Tapi ini udah terlalu jauh pembahasannya, jadi buat saya ya udah terlanjur, ya ayo lanjut aja terus deh gitu. Tak ingin kepancing julid, Bensu yang tengah istiqomah menjalani ketaatannya sebagai muslim menganggapnya ujaran kebencian yang dialamatkan kepadanya sebagai cobaan. Apalagi Bensu juga makin rajin ibadah dan ikut kajian karena tak ingin mu'alafnya dianggap sebagai Islam KTP. Sejak gaul dan jadi circle-nya Kiki Saputri dan Hesti Purwadinata, Ayu Ting Ting emang jadi ikutan kocak dan doyan ngebanyol. Trio Ayu Ting Ting, Kiki Saputri, Hesti Purwadinata emang super duper seru. Kalau ada trio Ayu, Kiki, Hesti, dijamin pasti ger dan pecah banget. Seperti belum lama ini, Ayu Ting Ting dan Kiki Saputri bersama beberapa artis lainnya bikin heboh acara yang dibikin Hesti. Di mana Ayu yang datang bersama Bilkis dan bawa kue buatannya sendiri, di challenge Hesti buat ngambil cake sebanyak-banyaknya hanya dalam waktu 5 menit saja. Ayu Ting Ting sukses gak ya menyelesaikan challenge tersebut? Kira-kira kue apa aja ya yang diambil Ayu Ting Ting? Gak mau kalah sama Ayu Ting Ting, Kiki Saputri yang datang bareng suaminya Muhammad Hairi mengaku excited seru-seruan di acara tersebut. Meski Kiki datang sambil bawa kue buatan suami bukan bikinannya sendiri.